Range data tunggal. Besarnya ukuran sepatu yang dijual seorang pedagang sebagai berikut: 36, 38, 40, 42, dan 44. Hitunglah range dari data tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu range sama dengan nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil, yaitu 44 dikurang 36 hasilnya adalah 8. Jadi, range dari data besar ukuran sepatu yang dijual seorang pedagang tersebut adalah 8. Range data kelompok. Berikut daftar harga 40 barang pada section alat tulis di suatu supermarket. Di sini ada tabel harga dan jumlah barang. Cara menyelesaikannya itu yaitu range sama dengan nilai batas bawah kelas terakhir dikurang nilai batas bawah kelas pertama. Cara ngerjainnya yaitu kita masuk ke insert, lalu equation, lalu diketik nilai batas bawah kelas terakhirnya yaitu 30 dikurang nilai batas bawah kelas pertamanya yaitu 10. Kita pindahin. Lalu masuk ke dalam rumus Excel, yaitu sama dengan 30 dikurang 10, klik enter. Hasilnya adalah 20. Interkuartil. Dihasilkan kuartil pertama adalah 66,75 dan kuartil ketiga adalah 83. Dari hasil tersebut hitunglah interkuartilnya. Cara penyelesaiannya yaitu interkuartil sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, yaitu 83 dikurang 66,75 hasilnya adalah 16,25. Jadi interkuartil dari hasil tersebut adalah 16,25. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai deviasi rata-rata data tunggal. Nah, pada slide ini terdapat contoh soal mengenai deviasi rata-rata data tunggal menggunakan suatu data dalam bentuk juta rupiah, yang dimana datanya itu ialah 6, 6,5, 7, 7,5, dan 8. Bagaimana sih cara mengerjakan atau cara menyelesaikan soal ini? Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu ialah kita mencari terlebih dahulu X barnya itu berapa, atau kita mencari terlebih dahulu rata-ratanya itu berapa. Nah, pada slide sebelah kanan saya ini terdapat cara penyelesaian atau cara mencari X barnya itu berapa. Yaitu ialah kita dapat menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N sama dengan 35 per 5. 35 itu didapat dari jumlah keseluruhan datanya dan 5-nya itu dari banyaknya data. Maka setelah kita bagi akan mendapatkan hasilnya itu ialah 7. Lalu langkah kedua itu ialah setelah kita mengetahui X barnya berapa, keseluruhan data tersebut kita kurangkan dengan hasil X bar tadi itu. Nah, kita akan membuat hasilnya tersebut menjadi nilai absolut atau selalu positif. Lalu setelah itu kita mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. 6 dikurang 7 sama dengan 1, 6,5 dikurang 7 sama dengan 0,5, 7 dikurang 7 sama dengan 0, 7,5 dikurang 7 sama dengan 0,5, dan 8 dikurang 7 sama dengan 1. Lalu setelah kita kurangkan hasil keseluruhan datanya itu, maka kita akan menemukan hasilnya itu ialah 3. Lalu kita bagi dengan banyaknya data yaitu 5, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya itu ialah 0,6. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deviasi rata-rata data kelompok. Nah, pada slide ini terdapat contoh soal mengenai deviasi rata-rata data kelompok. Di sini kita menemukan dua tabel yang dimana terdapat omset dalam bentuk juta rupiah dan di sampingnya itu terdapat kolom mengenai frekuensinya. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu ialah kita harus mencari terlebih dahulu atau melengkapi terlebih dahulu data tabelnya, lalu kita bisa masuk ke dalam rumusnya. Nah, di sini sudah terdapat
data keseluruhan data tabelnya yang versi lengkapnya. Di soal tadi kan hanya ada omset dalam juta rupiah dan data frekuensinya. Nah, selanjutnya juga terdapat data dari data MI-nya. Di sini saya akan memberitahu dari mana data MI-nya ini datang, yaitu dari batas bawah ditambah batas atas, lalu kita bagikan 2, maka hasilnya itu akan menjadi data MI. Lalu selanjutnya FI dikali MI ini datangnya dari mana? Hasil datanya itu ini berasal dari data frekuensi ini kita kalikan dengan data MI ini, maka hasil dari perkalian keduanya ini akan menjadi data FI dikali MI. Lalu selanjutnya MI dikurang X bar ini datanya ini datang dari mana? Cara pengerjaannya itu ialah kita mencari terlebih dahulu X barnya itu berapa. Setelah kita mengetahui, maka data dari MI ini kita kurangkan dengan si hasil X barnya tadi itu. Nah, bagaimana sih cara mencari X barnya itu? Nah, sini sudah terdapat cara mencari X barnya itu, yaitu ialah X bar sama dengan sigma FI dikali MI per N sama dengan 1132 per 40 sama dengan 28,3. Nah, lalu selanjutnya data dari MI ini kita kurangkan dengan hasil X bar tadi itu, maka hasil pengurangan keduanya ini akan menjadi data MI dikurang X bar. Lalu selanjutnya terdapat kolom mengenai FI dikali MI dikurang X bar. Ini gampang teman-teman, kita tinggal mengkalikan saja data FI ini kita kalikan dengan MI dikurang X bar ini, maka hasil dari perkalian keduanya itu akan menjadi data FI dikali MI dikurang X bar. Lalu setelah kita mendapatkan keseluruhan data tabelnya itu, kita dapat mensubstitusikannya ke dalam rumus, yaitu AD sama dengan sigma FI dikali MI dikurang X bar per N sama dengan 139,2 per 40 sama dengan 3,48. Jadi deviasi rata-ratanya itu ialah 3,48. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai varians dan standar deviasi tunggal. Nah, pada saat ini juga terdapat contoh soal yang dimana contoh soalnya itu berbentuk tabel seperti sebelumnya. Nah, yang dimana pada kolom pertama itu mengenai tahun dan pada kolom kedua itu mengenai impornya. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus melengkapi terlebih dahulu data tabelnya, baru kita bisa mensubstitusikannya ke dalam rumus. Ini sudah terdapat data tabel yang sudah lengkap, yang dimana di soal tadi kan hanya ada tahun dan impornya saja. Di sini sudah terdapat XI dikurang X bar. Nah, dari mana datangnya data XI dikurang X bar ini? Data XI dikurang X bar ini cara pengerjaannya itu ialah kita mencari terlebih dahulu X barnya itu berapa. Nah, di sini sudah terdapat cara mencari X barnya itu, yaitu dengan cara X bar sama dengan 32.208,3 per 5 32.208,3 ini datangnya dari total keseluruhan impor ya teman-teman. Lalu per 5-nya ini datang dari banyaknya data. Lalu setelah kita bagikan, kita akan mendapatkan hasil 6.441,7. Berarti X barnya itu ialah 6.441,7 ya teman-teman. Lalu XI-nya itu, ini dari mana nih XI-nya itu ialah yang dimaksud impor teman-teman. Berarti data impor ini kita kurangkan dengan hasil si X barnya ini. Setelah kita kurangkan keduanya itu, maka hasilnya itu menjadi data XI dikurang X bar. Lalu selanjutnya terdapat data mengenai XI dikurang X bar kuadrat. Nah, ini tinggal kita kalikan saja teman, data XI dikurang X bar dikali data XI dikurang X bar.
Jadi setelah kita perkuadratkan keduanya ini, maka hasil datanya itu ialah menjadi data XI dikurang X bar kuadrat, teman-teman. Nah, setelah kita melengkapi keseluruhan tabelnya, kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus. Yang dimana rumusnya itu ialah S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1 sama dengan 883.470,6 per 5 dikurang 1 sama dengan 220.867,6. Lalu kita akan mencari simpangan bakunya. S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1, yaitu sama dengan akar 220.867,6. Lalu setelah kita akarkan, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya itu ialah 469,97. Jadi variansnya itu 220.867,6 dan standar deviasinya itu 469,97. Varians dan standar deviasi kelompok. Dari data pendapatan 50 pengusaha ATK, berikut tentukan varians dan standar deviasinya. Berikut ada dua kolom, yang dimana kolom pertama yaitu berisi pendapatan dan kolom kedua berisi frekuensi. Gimana cara penyelesaiannya? Sebelum kita masuk ke dalam rumusnya, sebaiknya kita melengkapi data tabel terlebih dahulu. Berikut penyelesaiannya. Nah, di kolom pertama yaitu ada pendapatan, di kolom kedua ada frekuensi, dan di kolom ketiga ada MI. Dari mana kita cari nilai MI tersebut? Dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu 19,5 dan seterusnya. Berikut ada DI, dan kita akan mencari nilai DI dari hasil frekuensi yang terbesar. Nah, di situ titiknya. Jika naik ke atas dikurangi 1, dan jika ke bawah ditambah 1. Selanjutnya yaitu FI dikali DI. Nah, dari mana? Dari nilai frekuensi dikali nilai DI. Hasilnya yaitu minus 6. Dan seterusnya hingga hasilnya minus 34. Berikutnya yaitu DI kuadrat. Nah, dari mana? Dari nilai DI kita kuadratkan. Dan hasilnya yaitu 15. Berikutnya yaitu FI dikali DI kuadrat. Kita cari dari nilai frekuensi dikali DI kuadrat, hasilnya yaitu 18 dan seterusnya hingga totalnya 78. Berikut kita masuk ke dalam rumusnya. S kuadrat sama dengan C kuadrat kali jumlah FI kali DI kuadrat dibagi N, dikurangi jumlah FI kali DI dibagi N kuadrat. Masuk ke dalam perhitungannya. S kuadrat sama dengan 10 kuadrat kali 78/50 dikurangi 10 kuadrat kali negatif 34/50 kuadrat. Di bawahnya, S kuadrat sama dengan 10 kuadrat kali 78/50 dikurangi 10 kuadrat kali negatif 34/50 sama dengan 109,76. Berikut rumus simpangan baku. S sama dengan C akar kuadrat dari jumlah FI kali DI kuadrat dibagi N, dikurangi jumlah FI kali DI dibagi N kuadrat. Perhitungan simpangan baku. S sama dengan 10 akar kuadrat dari 1,56 dikurangi 0,4624. S sama dengan 10 akar kuadrat dari 1,0476. S sama dengan 10 kali 1,0476 sama dengan 10,48. Jadi simpangan baku S adalah 10,48. Koefisien variasi. Pada bagian ini dibahas tentang ukuran penyebaran relatif, yaitu menggunakan koefisien variasi atau KV untuk membandingkan tingkat penyebaran data. Diketahui ada dua pilihan kartu kuota internet yang ditawarkan kepada pembeli.
Kedua kartu tersebut sama-sama berisi 50 GB, tetapi memiliki tingkat penyebaran yang berbeda. Kartu X memiliki standar deviasi sebesar 1,5 GB. Kartu Y memiliki standar deviasi sebesar 2 GB. Tujuannya adalah menentukan koefisien variasi masing-masing kartu, lalu memilih kartu mana yang lebih baik. Rumus koefisien variasi. KV sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Perhitungannya untuk kartu X, KVX sama dengan 1,5 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya 3%. Untuk kartu Y, yaitu KVY sama dengan 2 dibagi 50 dikali 100%, hasilnya yaitu 4%. Kesimpulannya, koefisien variasi menunjukkan tingkat penyebaran data. Semakin kecil nilai KV, maka data semakin stabil atau konsisten. Karena KV kartu X sama dengan 3%, KV kartu Y sama dengan 4%. Maka kartu X lebih baik dipilih karena penyebarannya lebih kecil sehingga stabil dibandingkan kartu Y. Angka baku skor Z. Berikut contoh soalnya. Ali adalah seorang mahasiswa kelas A dan Caca adalah seorang mahasiswi kelas B. Pada ujian bahasa Inggris, Ali dan Caca masing-masing mendapatkan nilai 82 dan 84. Sementara nilai rata-rata bahasa Inggris kelas A dan B masing-masing adalah 65 dan 79. Dengan simpangan baku 7 dan 9, bandingkan kedua nilai tersebut terhadap rata-rata kelasnya. Berikut penyelesaiannya. Data Ali memiliki nilai X sama dengan 82 dengan rata-rata kelas X sebesar 65. Dan simpangan baku S sebesar 7. Untuk mengetahui posisi nilai Ali digunakan rumus Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S. Hasil perhitungannya yaitu Z sama dengan 82 dikurang 65 dibagi 7 sama dengan 2,43. Artinya nilai Ali berada 2,43 simpangan baku di atas rata-rata. Kemudian dihitung kembali 2,43 dikali 7 sama dengan 17,1. Ini menunjukkan selisih nilai Ali terhadap rata-rata dalam bentuk aslinya. Kemudian data Caca. Caca memiliki nilai X sama dengan 84 dengan rata-rata X sebesar 79 dan simpangan baku S sebesar 9. Menggunakan rumus yang sama, Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S. Hasilnya, Z sama dengan 84 dikurangi 79 dibagi 9 sama dengan 0,56. Artinya, nilai Caca berada 0,56 simpangan baku di atas rata-rata. Kemudian, 0,56 dikali 9 sama dengan 5,04. Ini menunjukkan selisih nilai Caca dari rata-rata. Dengan hasil hitungan tersebut, disimpulkan bahwa kedudukan nilai Ali lebih tinggi daripada Caca. Nilai Ali memiliki selisih sebesar 17,01 terhadap rata-rata kelasnya, dan nilai Caca memiliki selisih 5,04 dengan rata-rata kelasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemencengan. Kemencengan dibagi menjadi dua, yaitu kemencengan positif dan juga kemencengan negatif. Kemencengan positif. Kemencengan positif dikatakan memiliki kemencengan positif ketika memiliki ekor yang memanjang ke arah kanan secara signifikan lebih daripada ke kiri. Kemencengan negatif. Distribusi data dikatakan negatif ketika memiliki ekor yang memanjang ke arah kiri secara signifikan lebih daripada ke kanan. Koefisiensi squidness. Terdapat beberapa cara dalam menentukan kemencengan distribusi data menggunakan koefisiensi squidness. Metode yang bisa kita gunakan yang pertama itu ada metode Carperson. Metode Carperson sendiri bisa menggunakan modus dan juga menggunakan median. Jika menggunakan modus, maka bisa dengan menggunakan rumus SK sama dengan X bar kurang mod atau modus per S. Dan jika menggunakan media, bisa menggunakan rumus SK sama dengan 3 dikali X bar kurang MD atau median per S. Metode yang kedua ada metode Boyle dengan rumus SK sama dengan K3 tambah K1 dikurang 2K2 per K3 kurang K1. Metode yang ketiga ada metode 10 dikurang 90 persentil dengan rumus SK sama dengan
P90 dikurang P50 dikurang P50 dikurang P10 per P90 dikurang P10. Selanjutnya ada contoh soal. Telah dilakukan penelitian terhadap 120 orang yang memiliki masalah kekurangan berat badan, didapatkan data sebagai berikut. Seperti yang dapat kita lihat pada bagian kiri layar. Seperti yang sudah kita lihat di dalam tabel ada berat badan dan juga rentang frekuensinya. Nah, sebelum kita melengkapi menggunakan ketiga metode, yaitu metode Carlson, Boyle, dan 190 persentil, alangkah baiknya kita menyelesaikan dulu tabelnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari mana mendapatkan nilai MI. MI didapatkan dari pertambahan tepi kelas atas ditambah tepi kelas bawah. Contohnya, 25 ditambah 29 dibagi 2. Selanjutnya ada DI. Nilai DI didapatkan dari, sebelum mendapatkan nilai DI, kita harus mencari dulu nih frekuensi terbesarnya. Di sini frekuensi terbesarnya ada 40, maka 40 menjadi titik acuan dengan dituliskan menjadi 0. Semakin ke atas maka nilainya dikurang-kurang 1, dan juga semakin ke bawah maka tambah-tambah 1. FIDI. Nilai FIDI sendiri didapatkan dari perkalian F dikali DI. Contohnya 25 dikali minus 2 menghasilkan minus 50, dan seterusnya. Selanjutnya ada FIDI kuadrat. FIDI kuadrat didapatkan dari sebelum mendapatkan nilai FIDI kuadrat maka DI harus dulu dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan menghasilkan 4. Maka lalu dikalikan dengan frekuensi. Maka 4 dikali 25 menghasilkan 100, dan seterusnya. Selanjutnya ada nilai FC. Nilai FC sendiri didapatkan dari pertambahan frekuensi selanjutnya. 25 ditambah 30 menghasilkan 55, dan seterusnya. Setelah kita selesaikan tabel datanya, terlebih dahulu kita harus mencari rata-rata hitung, simpangan baku, dan juga menghitung median. Rata-rata hitung bisa menggunakan rumus X bar sama dengan XO tambah sigma FIDI per N kali C. Menghasilkan X bar dikurang 37 tambah minus 50 per 120 dikali 5 sama dengan 37 dikurang 2,1 sama dengan 34,9. Selanjutnya ada simpangan baku dengan rumus S akar C sigma FIDI kuadrat dikurang sigma FIDI per N kuadrat. Kita menggunakan metode Carlson dengan rumus SK sama dengan 3 kali X bar kurang MD per S sama dengan 3 kali 34,9 dikurang 35,1 per 5,5 sama dengan 0 minus 0,1. Lalu kita mencari kuartilnya terlebih dahulu. K1 sama dengan 29,5 tambah 5 dikali 120 per 4 kurang 25 per 30 sama dengan 30 kurang 30,3. K2 sama dengan 34,5 tambah 5 dikali 120 per 2 dikurang 55 per 40 sama dengan 35,1. K3 sama dengan 34,5 ditambah 3 120 dikurang 55 per 4 per 40 sama dengan 38,8. Selanjutnya menggunakan metode Boyle dengan rumus SK sama dengan K3 kurang K1 kurang 2K2 per K3 kurang K1 sama dengan 38,8 tambah 30,3 dikurang 2 dikali 35,1 per 38,8 dikurang 30,3 sama dengan minus 0,1. Sebelum itu kita menghitung persentil.
P10 sama dengan 24,5 tambah 5 dikali 10 dikali 120 per 100 per 25 sama dengan 26,9. P90 sama dengan 39,5 ditambah 5, 90 dikali 120 per 100 dikurang 95 per 20 sama dengan 42,8. P50 sama dengan MD 34,5 tambah 5 120 dikurang 2 per 40 kurang 55 sama dengan 35,1. Selanjutnya ada metode 10 dikurang 90 persentil dengan rumus SK sama dengan P90 dikurang P50 dikurang P50 dikurang P10 per P90 dikurang P10. SK sama dengan 42,8 dikurang 35,1 dikurang 35,1 kurang 26,9 per 42,8 dikurang 26,9 sama dengan minus 0,03. Di sini terdapat dua tabel, yaitu nilai kelas dan frekuensi. Sebelum saya menjelaskan rumusnya, di sini saya akan menyelesaikan tabel data tersebut. Di soal tadi ada dua kolom, yaitu nilai kelas dan frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan dari mana datangnya MI. MI ini datang dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Maka hasilnya menjadi data MI, dan pada soal tadi diketahui X-bar-nya itu 74,5. Nah, data MI ini akan dikurang dengan hasil X-bar tadi, jadi hasilnya akan menjadi data MI dikurang X-bar. Nah, hasil MI dikurang X-bar dipangkatkan 4, jadi hasilnya akan menjadi data MI dikurang X-bar pangkat 4. Data FI dikali dengan MI dikurang X-bar pangkat 4, hasilnya akan menjadi data FI dikali MI kurang X-bar pangkat 4. Di sini rumusnya adalah A4 sama dengan 1 bagi NS pangkat 4 sigma FI buka kurung MI dikurang X-bar pangkat 4. Hasilnya 1 bagi 50 10 2 pangkat 4, hasilnya 1.800 sama dengan 3,32. Sekian dari kelompok 3. Maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam video ini, kami ucapkan mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.